Ada santri masa keemasan yang senang membaca Quran. Beliau hari Kamis pulang dulu, ini bulan Ramadan. Kamis pulang ke Kuningan menjenguk keluarganya. Jumat kembali lagi ke sini dalam keadaan saum. Hari Jumat pada asar di kursi sedang membaca surat Ar-Rahman. Kalau tidak salah beliau membaca tentang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Meninggal, coba artinya apa? Semua kullu man 'alaiha fan, semuanya pasti binasa, yang kekal hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Meninggal. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Apakah kita akan mendatangi tempat kematian kita? Iya. Ali Imran surat ketiga 154. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Katakanlah Muhammad, meskipun engkau ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha mengetahui isi hati. Allah Maha tahu isi hati. Dan kita akan mendatangi tempat kematian kita. Pada waktu salah satu perang, kalau tidak salah perang Badar, Rasulullah sudah menunjukkan tempat di mana musuh-musuhnya akan terbunuh. Sumur ini, sumur itu. Dan peperangan terjadi. Dan selesai peperangan dilihat tepat saja. Yang ditakdirkan mati di sana, dia mati di sana. Tidak sulit bagi Allah memberitahu kekasihnya. Benar? Bagaimana kalau meninggal di masjid, baik buruk? Tergantung. Di masjidnya sedang ibadah atau sedang berbuat dosa. Bagaimana meninggal di diskotik, baik buruk? Kalau di sana sedang ngajak orang tobat, dan Allah pasti tahu. Hadirin sekalian, tentu saja kita tidak usah mendatangi tempat-tempat yang beresiko. Siapa tahu niat kita salah di sana. Lalu bagaimana yang terluka? Walaupun digulung ombak, kalau belum waktunya tiba, dia akan selamat. Siapa yang akan mencabut nyawa kalau belum waktunya? Nanti Allah kirimkan balok kayu, kasur, ban atau apa saja yang menjadi syariat, tidak meninggal. Ya memang itu semua tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Kita tidak bisa mati kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak bisa mati. Karena tubuh ini milik Allah
dan kita hanya mati syariatnya atas perintah Allah, malaikat maut mencabut nyawa kita. Kalau tidak dicabut nyawanya pasti tidak mati walaupun sudah terluka parah. Saya pernah melihat foto orang perang dunia 1 sampai hancur separuh wajahnya, hidup dan sampai tua walaupun dengan wajah yang hancur, karena memang belum waktunya meninggal. Tapi berapa banyak yang sehat, segar, terlatih dan tiba-tiba meninggal saja? Apakah ada yang terpeleset, jatuh, kesetrum, tertabrak? Karena memang semua orang akan mendatangi waktu dan tempat. Dan yang ketiga adalah cara. Kita pun tidak tahu cara kematian kita apa. Maka tugas kita cuma satu, yaitu berusaha husnul khotimah. Ini yang harus kita pikirkan. Husnul khotimah itu akhir yang baik. Supaya akhirnya baik, kata kuncinya sederhana, setiap saat jadi orang baik. Jelas hadirin? Kalau kita setiap waktu berusaha baik, di masjid ini sering jadi saksi. Beberapa kali ada yang wafat sedang sujud. Itulah sebabnya saudara kalau sedang sholat jamaah jangan kelamaan sujudnya. Jadi curiga. Pernah ada yang sholat di dekat sudah tahiyat akhir lama sujudnya. Kami jadi was-was. Tahu-tahu enggak ya. Tapi jadi tidak fokus yang lain. Kalau sedang sholat jamaah disiplin, ikuti dengan kebersamaan kita. Ya. Kalau sedang sholat sunnah silahkan. Apalagi sunnah yang tidak diketahui orang lain, sudah yang panjang sujud. Tapi kalau jamaah, saudara memperpanjang sujud sendiri, bisa tidak khusyuk kiri kanan dan belakangnya, curiga. Pas enggak, oh enggak ternyata, jadi enggak enak. Jangan egois. Ada santri masa keemasan yang senang membaca Quran. Beliau hari Kamis pulang dulu, ini bulan Ramadan. Kamis pulang ke Kuningan menjenguk keluarganya. Jumat kembali lagi ke sini dalam keadaan saum. Hari Jumat bada asar di kursi sedang membaca surat Ar-Rahman. Kalau tidak salah beliau membaca tentang kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Meninggal, coba artinya apa? Semua kullu man 'alaiha fan, semuanya pasti binasa, yang kekal hanyalah wajah Allah yang maha mulia. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Meninggal sedang baca Quran, pamit dulu ke rumahnya. Masya Allah, ada ibu-ibu dulu yang berharap meninggal sedang sujud. Ada tuh di sebelah sana. Tenang aja Bu ya. Semua akan meninggal dengan izin Allah pada waktu yang ditetapkan, di tempat yang ditetapkan, dengan cara yang Allah kehendaki. Yang penting bagi kita adalah husnul khotimah. Agar husnul khotimah, maka setiap saat kita berusaha keras untuk memiliki kebaikan. Dan kebaikan itu standar penilaiannya adalah bukan baik menurut orang. Karena baik menurut orang belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah menggunakan standar kebaikan menurut Allah, maka itulah standar tertinggi. Walaupun ada yang tidak suka, tidak ada masalah. Rasulullah SAW sempurna akhlaknya, tetap saja ada yang tidak suka dan tidak ada masalah. Tapi kalau kita berusaha standar baik untuk disukai orang, sampai orang lain benci, ada hadisnya. Barang siapa
Maaf ini kalau tidak akurat ya, tapi garis besarnya, barang siapa yang melakukan perbuatan demi menyenangkan orang lain dengan perbuatan yang Allah tidak ridhoi, maka Allah tidak ridho kepadanya, dan orang yang disenangkannya pun bisa dibalikan oleh Allah jadi tidak suka kepadanya. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang diridhoi Allah, sekalipun orang-orang tidak suka, maka Allah ridho kepadanya, dan pada waktunya orang dibuat suka. Serta Allah memberikan 3. 1, Allah akan memperindah akhlaknya, memperindah lisannya, memperindah kehidupannya. Jadi kalau saudara melihat ada seseorang yang melakukan sesuatu yang Allah ridhoi, cirinya nanti lisannya, akhlaknya, kehidupannya diperindah oleh Allah. Orang mungkin menghina, tapi pada suatu saat Allah balikan hatinya. Itulah sebabnya kita tidak perlu ingin dikagumi orang. Kita tidak perlu ingin orang lain kagum kepada kita, terpesona kepada kita, memuji kita. Mau apa? Tidak ada gunanya kita dikagumi orang tapi Allah tidak ridho. Benar? Mau apa? Coba kalau orang kagum ke kita, apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada, paling hanya itu. Sedang itu kita bisa melakukannya sendiri. Nanti di toilet sekenyangnya. Mudah-mudahan saudara sehat. Ini serius hadirin. Akhwat, tidak perlu kalian ingin dikagumi kami sampai melakukan penampakan yang bisa jadi dosa untukmu. Serius. Apa artinya kekaguman kami kaum lelaki tapi Allah tidak suka padamu? Rada susah hadirin, romantis teh. Apa perlunya? Apa manfaatnya kekaguman kami nih makhluk-makhluk yang kurang jelas ini, yang banyak dosa, nggak punya apa-apa, apalagi jalan unyan inyan demi dikagumi. Neng, giliran udah unyan inyan si ininya seneng dikerekep jadi masalah. Mendingan pengen disukai Allah, aman. Pemilik segala karunia hanya Allah. Pemilik keselamatan dunia akhirat adalah Allah. Pemilik kemuliaan dunia akhirat adalah Allah. Pemilik kebahagiaan dunia akhirat adalah Allah. Lah sekarang ngarap-ngarap pujian oleh ini, maaf ya, termasuk yang ini, gak ada apa-apanya. Kami dengan ini menyatakan we are nothing. Apa artinya? Gak ada apa-apanya. Sudahlah hadirin, mari kita gunakan semua umur yang tersisa ini hanya untuk kebaikan. Jadi kalau kita mendengar wafat seseorang, langsung kita mikir, jangan-jangan sesudah ini giliran saya. Mengapa kita dianjurkan untuk mendatangi orang yang meninggal? Selain kita mendoakan, selain kita takziah, menghibur keluarganya, yang lebih penting dari itu, kita jadi lebih siap menghadapi kematian. Apa manfaatnya kita mendengar saudara kita yang wafat di sana 400 sekian orang, tapi tidak berefek membuat kita jadi lebih baik? Apa? Kita tidak hanya untuk membahas kematian dan musibah, tsunami, gempa dan sebagainya, tapi apa efeknya bagi kita? Harusnya jadi lebih baik, lebih siap menghadapi kematian. Karena tidak harus gempa, tidak harus tsunami. Kalau sudah waktunya, turun dari tangga sini aja bisa meninggal. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, jangan pernah menunda kewajiban.
kewajiban sholat. As-sholatu ala waktiha itu derajatnya lebih tinggi dari birrul walidain, lebih tinggi dari al-jihadu fi sabilillah. As-sholatu ala waktiha, summa kemudian birrul walidain, berbuat baik ke orang tua, kemudian al-jihadu fi sabilillah. Berjihad tanpa izin ibu bapak itu juga tidak begitu baik, tidak baik. Dengan izin orang tua tambah kebaikannya. Jangan nunda sholat hadirin. Telat makan jadi masalah. Saya lambung luka diantaranya sering telat makan. Telat tidur juga jadi masalah. Apalagi telat bayar utang jadi masalah. Kalau sudah jadi suami telat pulang dicariin, pulang diomelin, itu resiko ya. Tenang Pak, biasa aja, saya juga ngerti ya. Telat ke sekolah, nunggu di gerbang, telat ke kantor, potong gaji, telat sholat, itulah sumber masalah. Kenapa sholat ditelat-telat? Karena tidak dianggap penting hubungan dengan Allah. Karena orang yang yakin pertolongan itu hanya dari Allah, tahu sholat inilah gerbangnya. Wasta'inu bisabri wassalah. Jangan menunda bayar saum yang Ramadan lalu hutang, bayar. Jangan menunda bayar zakat, itu harta titipan Allah, ada hak orang lain. Orang yang tidak bayar zakat berarti mencuri hak orang lain. Berzakat itu menumbuh kembangkan, tidak akan mengurangi, membersihkan dan menumbuhkan. Jangan menunda haji yang sudah mampu. Kalau sudah dimampukan Allah, sehat, aman, menunda haji, meninggal, bisa tidak dalam keadaan Islam, na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, jangan menunda tobat. Saudara tenang-tenang aja, ini punya dosa tidak? Bagaimana kalau kita mati dalam bergelimang dosa, na'udzubillah? Seperti apa nanti keadaan akhir hidup kita? Bagaimana keadaan alam barzah kita dengan dosa yang ada ini? Mau lari kemana? Bagaimana di yaumal hisab perhitungannya nanti? Pulang kemana kita dengan dosa sebanyak ini? Jangan menunda hadirin. Ada satu pertanyaan yang harus sering ditanyakan kepada diri ini. Kapankah terakhir air mata tobat ini berlinang? Kapankah air mata menangisi dosa-dosa ini bersimbah? Kalau ada di antara kita yang jarang sekali atau bahkan tidak pernah menangisi dosanya, itulah masalah yang sangat besar dalam hidup. Karena tanpa ampunan Allah kita tidak akan selamat, tanpa rahmat Allah. Ayo hadirin, harusnya mendengar banyak meninggal, kita bangun malam. Nanti malam 31 jangan bangun malam-malam jam 12 mau apa? Niup trompet terus meninggal. Serius? Tidak ada urusan kita dengan nunggu jam 12 malam. Kalau mau jam 2 aja, 2:30 bangunnya. Itu perpindahan apa? Perpindahan ke waktu yang luar biasa mustajabnya. Tidak usah ikut-ikutan, isi mati, keluar malam-malam keluyuran, ketabrak, mati, apa gunanya bagi kita? Benar? Apakah kita perlu itikaf nanti jam 12 doa? Siapa yang nyuruh seperti itu? Tidak perlu. Tidur yang nyenyak. Apalagi di Indonesia kan 3 kali itu jam 12-nya. Ya,
tiap tank doa, tiga-tiganya tidak ada yang kena di saat mustajab. Dah, tidak usah melakukan yang tidak perlu dilakukan, bisi mati.